Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar semuanya siswa kelas 8? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Pada video kali ini, Ibu akan membahas soal-soal yang kalian mengalami kesulitan selama PTS 1 IPA. Setelah itu, silakan kalian untuk melakukan remedial pada link yang sudah Ibu berikan. Oke, akan Ibu bahas dari soal yang pertama. Soal pertama adalah soal nomor 14. Pak Banu sekeluarga akan pergi ke Bandung dengan menggunakan kereta api. Jadwal keberangkatan kereta pukul 19.45 WIB. Jarak dari rumah Pak Banu ke stasiun adalah 24 km. Jika berangkat dari rumah pukul 19 dengan mengendarai mobil dengan kecepatan konstan 10 meter per sekon, bagaimana nasib Pak Banu sekeluarga? Nah, kita lihat dulu ya, apa saja yang diketahui di dalam soal ini. Di sini ada tulisan bahwa jarak dari rumah Pak Banu ke stasiun adalah 24 km. Jarak itu kita tuliskan dengan simbol S. Sama dengan 24 km. Dengan mengendarai mobil, kecepatan konstan 10 meter per sekon. Kecepatan itu kita simbolkan sebagai V. Ya, 10 meter per sekon. V-nya adalah V kecil. Kalau V kapital itu nanti kita ketahui sebagai volume. Jadi kalian jangan sampai tertukar ya. Setelah itu keretanya berangkat jam 19.45. Pak Banu sekeluarga berangkat jam 19. Kira-kira waktunya cukup tidak? Apakah Pak Banu tertinggal kereta ataukah bisa naik kereta dengan adanya sisa waktu? Jadi yang kita cari adalah berapa lama perjalanan Pak Banu yang kita simbolkan dengan T. Ingat ya, rumus di segitiga kemarin S, V, T. Jika kita mencari T, maka tutup tulisan T. Hasilnya adalah S per V. Kita tulis ya, T sama dengan S per V. S-nya adalah 24 km, kita jadikan meter, sehingga dikalikan 1000, dibagi V kecepatannya adalah 10. 24.000 dibagi 10. Kita coret saja, coret, hasilnya adalah 2400 sekon. Karena ditanyakan waktunya di sini menit, kita ubah ya ke dalam menit. Ingat, 1 menit adalah 60 detik atau 60 sekon. Sehingga 2400 kita bagi 60. Kita coret lagi nolnya. 24 bagi 6 adalah 4. Tambahkan 0 di sini, 40 menit. 40 menit waktu yang dibutuhkan. Kalau berangkatnya jam 19, perkiraan sampai adalah 19.40. Dari waktu 19.45 masih ada sisa 5 menit. Artinya, nasib Pak Banu sekeluarga adalah bisa naik kereta dan ada waktu lebih 5 menit. Ya, sehingga kita peroleh jawaban yang tepat adalah option yang C. Oke, silakan coba diperhatikan lebih agar kalian paham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 22. Benda A bermasa 3 kg, dikenai gaya sebesar 6 Newton. Benda B memiliki masa 2 kali benda A. Di tempat yang sama akan dikenai gaya sebesar 12 Newton. Gerak yang akan timbul pada benda A dibanding benda B adalah di tempat yang sama. Oke, di tempat yang sama. Kita gambar dulu ya. Ada benda A dan ada benda B. Benda A masanya 3 kg. Diberi gaya
Misalnya ibu dorong ya di sini 6 Newton. Benda B masanya 2 kali benda A. Kalau benda A 3, berarti massa benda B adalah 2 kali massa benda A. Kita kalikan 2 kali 3, sehingga 6 kg. Dan dikenai gaya 12 Newton. Seperti ini ya. Yang ditanyakan adalah bagaimana geraknya. Kalau gerak, berarti berkaitan dengan hukum 2 Newton. F sama dengan M kali A. Ya, ini rumusnya. Ingat ya. Kita tulis yang diketahui dulu di sini. Dari yang A ya. FA, gaya A besarnya 6. Kemudian massa A besarnya adalah 3. Sehingga dari sini kita dapat tahu percepatan gerak dari benda A tersebut. A sama dengan, ya di sini diperoleh dari F dibagi M. F-nya adalah 6, M-nya adalah 3, sehingga hasilnya adalah 2 meter per sekon kuadrat untuk percepatan benda A. Sekarang kita lihat yang B. FB adalah 12 Newton. MB adalah 6 kg. Sehingga kita dapat A, percepatan benda B itu F dibagi M, yaitu 12 dibagi 6, yang mana hasilnya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Coba dibandingkan percepatan benda A dan percepatan benda B. Nah, sama ya, 2. Sehingga bisa kita lihat di pilihan. Percepatan benda A sama dengan percepatan benda B. Jadi kita peroleh jawaban yang tepat adalah option yang B. Oke, Ibu beri waktu jeda, silakan diperhatikan kembali. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nomor 28. Perhatikan gambar. Di situ ada mobil, sedan, dan ada truk. Sopir mobil sedan ingin memarkir mobilnya tepat 1 meter di depan truk yang mula-mula jaraknya 10 meter di depan sedan. Pertanyaannya, berapa usaha yang dilakukan oleh mobil sedan tersebut? Oke, kita tulis dulu ya. Di sini mobil sedan dia mau mundur ke belakang. Mundur ke belakang dengan memberikan gaya sebesar 50 Newton. Sehingga F-nya kita tulis ya 50 Newton. Kemudian ingin mundur, tetapi berhenti tepat 1 meter di depannya. Nah, jadi berapa jarak yang ditempuh untuk mundur? Kita kurangi 10 kurang 1. Jaraknya S adalah 9 meter. Yang ditanyakan adalah berapa usaha. Usaha itu adalah W kapital, yaitu F kali S. Ini dia berapa besarnya. Tinggal kita masukkan saja angkanya ke dalam rumusnya. F-nya adalah 50, dikalikan S-nya 9. 50 kali 9 adalah 450 Joule. Usaha yang dibutuhkan adalah 450 Joule. Kita peroleh kembali jawaban untuk soal ini adalah ya, seperti itu. Silakan dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan ditanyakan. Bisa chat Ibu atau di kolom komentar ya. Kemudian di sini W-nya kapital ya. Kalau ada W yang kecil seperti ini dia adalah berat. Kalau W yang kapital, ini adalah usaha. Ya, kalian bedakan yang ini. Sama dengan tadi kasusnya V kapital dengan V kecil. Itu untuk informasi tambahan. Lanjut ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 29. Pertanyaannya, jika percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban berikut adalah, coba diperhatikan di gambar ya. Di gambar ini kita lihat ada F.
Kemudian ada titik segitiga yang sebagai tumpuan. Dan ada balok. Balok sebagai beban, segitiganya sebagai tumpu. F adalah kuasa. Kalau ada titik 3 seperti ini, dia adalah pesawat sederhana yang termasuk jenis tuas atau pengungkit. Ya, tuas atau pengungkit. Pesawat sederhana ini adalah materi KD 3.3, di mana artinya pesawat sederhana itu adalah alat yang memudahkan kegiatan manusia. Jadi contohnya nih, ada balok ya, mau kamu pindahkan. Kalau kamu angkat tanpa alat, akan terasa berat, sulit. Sedangkan jika dibantu dengan alat, ini akan terasa lebih mudah. Sekarang kita coba bahas soalnya ya. Di sini ada M, 45 kg. Kita tulis M adalah massa, 45 kg. Kemudian ada 3 meter. 3 meter ini adalah dari T ke K. T sampai K itu merupakan panjang lengan kuasa. Karena dari tumpu ke kuasa. Besarnya adalah 3 meter. Di sini, dari titik T ke B 1 meter. T ke B adalah panjang titik tumpu ke beban. Sehingga disebut lengan beban. Besarnya 1 meter. Ada lagi di sini percepatan gravitasi yang kita tulis dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Dalam tuas itu berlaku rumus W LB sama dengan FLK. Ya, W adalah berat, LB adalah lengan beban, F adalah besar gaya kuasa, dan LK adalah lengan kuasa. Beratnya sudah diketahui belum? Belum. Tetapi di sini ada massa dan gravitasi. Berat itu bisa diperoleh dengan perkalian massa dengan gravitasi. Ya. M sama dengan, W sama dengan M kali G. Kemudian dikalikan LB sama dengan F kali L. Kita masukkan ya. M-nya adalah 45, G-nya 10, LB-nya 1. F-nya yang dicari, LK-nya 3. 45 kali 10 kali 1, 450. Sama dengan F kali 3. Kita mau cari F. Jadinya 450 dibagi 3, yaitu 150 Newton. Nah, sehingga kita peroleh lagi, jawabannya sama ya, B lagi. 150 Newton. Kalian bisa menghafalkan rumus ini. WLB FLK. Oke, Ibu kasih jeda lagi. Silakan dipahami kembali. Ya, kita sampai ke soal terakhir. Nomor 30. Sama ya, tentang pesawat sederhana, tetapi ini tentang katrol. Pertanyaannya, untuk mengangkat balok, seorang pekerja menggunakan katrol seperti ditunjukkan gambar. Gaya yang diperlukan pekerja tersebut untuk dapat mengangkat beban tersebut adalah, katrol itu ada 3 jenis ya. Yang pertama itu dia ada katrol tetap. Katrol tetap itu dia tidak berpindah ya di sini. Kemudian ada katrol yang bergerak atau bebas. Dan yang ketiga adalah katrol majemuk atau ganda atau gabungan. Seperti yang diperhatikan, seperti yang ditunjukkan gambar ya. Gambar seperti yang ditunjukkan gambar ini.
Nah, ini ya. Nah, tiga jenis ini nanti berkaitan dengan keuntungan mekanis. Tadi ya, memudahkan untuk beraktivitas. Nah, yang katrol tetap ini, KM-nya itu adalah nilainya 1, keuntungan mekanisnya. Yang bebas, keuntungan mekanisnya adalah 2. Dan yang yang gabungan atau majemuk KM-nya adalah 3. Oh, maaf. Sesuai jumlah tali. Bagaimana sih Bu Lail ya? Nah, sesuai jumlah tali. Nah, jadi kita hitung talinya, nak. Kalau di gambar nih, kita lihat di soal ya, ada berapa tali nih? Ya, 1, 2, 3. Ada 3 tali. Bu, yang F dihitung nggak? Enggak ya, yang berkaitan dengan kuasa atau gaya tidak usah dihitung. Yang dihitung yang tidak berkaitan. Jadi di sini ada 3 tali. Kalau ada 3 tali, berarti KM-nya adalah 3. Ya, keuntungan mekanisnya 3. Oke. Baiklah, kalau sudah tahu kita tulis berarti di sini KM-nya 3. Berat baloknya adalah 450 Newton dan yang ditanyakan gaya F-nya berapa. Rumus KM sama dengan berat dibagi gaya F. Nah, ini. Karena KM sudah tahu berarti kita bisa dapat F ya. Kita masukkan saja. KM-nya 3, W-nya 450, F-nya berapa? F-nya tinggal 450 dibagi 3. F-nya 150 Newton. Nah, kita peroleh gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat balok tersebut adalah 150 Newton. Oke, jawabannya. Sekarang coba diperhatikan ya. KM-nya 3. Baloknya 450 Newton, gayanya 150 Newton. Kelihatan ya, beratnya 450, tapi kita cukup mengeluarkan gaya 150, artinya lebih kecil, sehingga kita lebih diuntungkan dengan menggunakan katrol. Itulah konsep keuntungan mekanis. Oke, silakan diperhatikan. Baik ya, seperti itu untuk pembahasan 5 soal yang kemarin dirasa sulit selama PTS. Setelah ini, kamu baca kembali materi-materinya, boleh, atau kamu lihat kembali video penjelasan Ibu, kemudian catat-catat untuk dipelajari kembali. Setelah itu, kita cek dengan tes ya. Ibu akan bagikan link remedial berjumlah 5 soal yang bisa kalian gunakan untuk perbaikan nilai kamu yang kemarin belum tuntas atau di bawah KKM. Itu ya. Selamat belajar, sukses, terus nak, dan selalu semangat meskipun kita di tengah pandemi. Kalian harus tetap semangat belajar. Ya, disiplin dan juga tanggung jawab terhadap kewajiban kalian. Terima kasih, kalian sudah luar biasa menyaksikan video Ibu dari awal sampai akhir. Tetap selalu jaga kesehatan ya, dan jaga jarak. Terima kasih, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.